Ingat kembali ya, di pembelajaran sebelumnya itu kalian telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Ya. Nah, sikap apa yang dapat kita contoh dari Michael Faraday? Bagaimana mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian, seorang Michael Faraday itu apa namanya? Dari seorang Michael Faraday itu sikap apa yang bisa kalian contoh? Boleh diaktifkan mikrofonnya ya? Dijawab ya. Iya, dia bekerja keras. Selain bekerja keras, apa lagi? Apa lagi? Iya, pantang menyerah. Iya, iya, terus belajar. Tidak pernah menyerah, ya, pantang menyerah. Ya, jadi si Michael Faraday ini dia adalah seorang eh, ilmuwan gitu ya. Jadi sebelum dia menemukan arus listrik, sebelum dia berhasil, dia nggak mungkin ya apa namanya, dari percobaan satu udah langsung jadi gitu ya. Pasti dia mengalami banyak kegagalan di dalamnya. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia terus berusaha, dia terus bekerja keras sampai akhirnya dia menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, itulah sekarang yang bisa kita manfaatkan. Kalian merasa terbantu nggak dengan adanya listrik? Terbantu. Sangat terbantu atau sedikit? Iya, sangat. Coba kalau misalkan ada pemadaman listrik, bagaimana perasaan kalian? Iya. Sedih? Marah? Pasti marah ya. Aduh, kok listriknya lama sekali ya, nggak nyala-nyala. Kan jadinya nggak bisa nonton TV. Aduh, HP nggak dicas lagi, listriknya lama. Nah, ya, bosan ya. Karena kita sudah terbiasa, dengan adanya listrik, kita bisa memanfaatkan listrik untuk menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Ya, sekarang udah ada HP, televisi, radio, gitu ya. Dan banyak lagi peralatan-peralatan listrik lainnya. Nah, dengan adanya listrik itu, tentu banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Listrik membuat orang lebih nyaman, ya. Jadi lebih nyaman kalau malam, kalau mau ngerjain tugasnya malam, udah nggak takut lagi karena sudah ada lampu, ya. Kemudian banyak juga pekerjaan yang terbantu dengan adanya listrik. Misalkan nyuci, kalau dulu kalian, nah di pembelajaran satu kemarin Ibu udah lihat tugas kalian. Jadi di sebelum ada listrik kalian masih nyuci pakai sikat gitu ya, manual ya. Tapi sekarang sudah ada listrik dan kalian bisa membeli mesin cuci. Nah, itu sangat membantu kalian. Jadi mencuci tidak perlu lagi dengan sikat, tapi udah langsung pakai mesin cuci ya. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut apa saja pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu oleh listrik. Nah, kalian amati rumah. Ini kamar ya. Ini di kamarnya Edo aja. Nah, amati gambar kamar Edo berikut. Nah, kira-kira benda-benda apa saja yang ada pada kamar Edo? Coba sebutkan. Iya, ini mulai dari yang paling besar, ini yang paling kelihatan. Ini apa, Nak? Ini apa? Iya, ada kipas angin. Ya, ini ada lampu. Ya, oke. Yang paling, kalau nggak ada lampu nggak bisa kelihatan dia ya. Itu nggak kelihatan ya. Oke. Oke, yang pertama itu ada lampu. Lampunya ada dua lagi ya. Lampu yang di atas sama lampu yang di meja itu. Iya. Iya, ada lampu lampu yang di atas dan juga ada lampu yang di meja. Ini lampu yang di meja untuk lampu untuk belajar ya. Kemudian yang kedua apa? Iya, ada kipas angin. Kita dulu, Nak. Sorry ya. Iya, kipas angin ya. Lagi? Yang ketiga?
Ada apa? Radio. Iya, Radio. ada radio. Radio. Lagi? Ada lagi? Iya, cuma itu ya. Nah, semua alat-alat ini menggunakan listrik. Bisa dilihat dari kabel yang disambungkan. Yang disambungkan ya. Ya. Nah, itu semua pakai listrik. Kira-kira apa manfaat listrik untuk Edo? Apa manfaat listrik untuk Edo? Ya? Menerangi ruangan. Iya, yang pertama manfaatnya pasti untuk menyalakan benda-benda yang ada di kamarnya ini. Ya, manfaatnya adalah nih, tadi untuk menyalakan alat atau benda-benda jadi alat listrik yang ada di kamar Edo ya. Iya. Oke. Kelihatan ya? Aduh, sorry. Ya. Nah, sekarang coba kalian amati di sekitar kalian dan coba tuliskan manfaat listrik yang bisa kalian temukan selain untuk menyalakan alat listrik itu tersebut. Apalagi manfaat listrik? Menerangi ruangan. Iya, menyalakan lampu untuk menerangi ruangan ya. Lagi yang lainnya? Memudahkan melakukan pekerjaan. Iya, memudahkan melakukan pekerjaan. Iya. Yang pertama, menerangi. Jadi, apa? Diam di situ. Ya, jadi menerangi apa tadi, Meta? Ibu lupa. Meta bilang apa tadi? Menerangi ruangan. Iya, menerangi ruangan. Terus, selanjutnya, tadi yang jawab Adi ya? Tadi? Memudahkan melakukan pekerjaan. Oh iya, memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Dia jelek sih. Matikan dulu ya, Arya. Ya. Terus lagi selain itu menerangi ruangan, memudahkan melakukan pekerjaan. Apa lagi? Apa lagi? Kira-kira? Yang lain? Yang lain dulu? Ayo. Ayo yang lainnya. Silakan aktifkan mikrofon kalian. Masa kalian tidak tahu apa manfaat listrik untuk kalian? Apa? Cas HP, Bu. Iya, untuk ngecas HP atau mengisi daya ya. Untuk mengisi daya semua bahan
petani. Iya, mengisi daya. Iya, mengisi daya. Ya, apa lagi? Apa lagi? Menjalankan mesin. Ya, Pak Adik. Menjalankan mesin listrik ya. Jadi bisa dijalankan ya. Apa? Penghasil gerak. Iya, menghasilkan gerak. Aduh. Oke, ya. Jadi itu ya. Dan masih banyak lagi manfaat listrik. Bisa kalian cari lagi ya yang lainnya ya. Nah, begitu banyaknya manfaat dari listrik ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik itu kita bisa menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan juga alat-alat lainnya. Nah, kalian pasti pernah mengalami yang namanya pemadaman listrik. Ya, apa kalian pernah merasakannya? Pernah. Pernah. Nah, apa yang kalian rasakan saat terjadi pemadaman listrik? Coba kalian ceritakan. Kalau misalkan listriknya padam, apa yang kalian rasakan? Tadi di awal juga sudah sempat tanyakan ya. Kalian ada yang bilang apa? Sedih pastinya ya. Kalian sedih, merasa apa? Tidak nyaman. Yang biasanya kalian sudah terbiasa dengan adanya listrik tinggal tek gitu ya. Sekarang udah pemadaman nggak ada listrik, mau nyalain lampu nggak bisa, mau ngerjain sesuatu nggak bisa, ya. Jadi kalian merasa tidak nyaman, ya nggak? Nah, kalian berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kalian menonton televisi dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu hak? Masih ingat? Sesuatu yang harus iya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang harus didapat ya. Yang harus didapat atau diperoleh. Ya, jadi sesuatu yang harus didapat atau diperoleh. Awas belik itu. Nah, terus kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Iya, sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu. ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi sebelum kalian mendapatkan sesuatu yang harus kalian dapatkan, gitu intinya ya. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Jadi ketika kalian berhak menggunakan listrik, itu artinya di sana ada kewajiban untuk kalian apa? Apa kewajiban kalian ketika kalian bisa memanfaatkan listrik? Berarti ada kewajiban untuk kalian? Menghemat listrik. Iya, menghemat listrik. Lagi, selain itu, kira-kira pemadaman listrik terjadi karena apa? Kalau listrik di rumah kalian padam?
Lebih spesifik lagi, selain listrik padam itu banyak banyak apa namanya? Banyak faktor ya. Bisa terjadi karena adanya gangguan, mungkin karena ada apa namanya? Tanah longsor atau mungkin karena ada apa namanya? Ya, pohon yang tumbang yang menyebabkan gangguan pada listrik gitu ya. Ya, sehingga listrik di rumah kalian padam. Tetapi kalau misalkan tidak ada hujan, tidak ada gangguan gitu, tidak ada gini, tapi tiba-tiba mati listriknya dan itu terjadi cuma di rumah kamu, di rumah yang lain masih ada listrik yang menyala, kira-kira itu karena apa? Iya, iya, pulsanya habis. Ya, yang masih pakai ya yang pakai pulsa listrik ya, listriknya mati di rumah karena pulsanya habis. Itu artinya kalian belum memenuhi kewajiban kalian. Ya, kewajiban untuk apa? Membayar? Iya, membayar listrik. Ya, jadi ketika kalian bisa memanfaatkan listrik, ya berarti ada kewajiban kalian untuk membayar listrik tersebut. Karena listrik itu tidak gratis ya. Iya, jadi kalau yang masih pakai pulsa ya harus bayar listrik dengan membeli pulsa. Sedangkan kalau yang memakai listrik biasa itu harus membayar ke rekening listriknya gitu kan ya. Nah, itu adalah hak hak dan kewajiban kalian. Jadi di mana ada hak, di sana berarti ada kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus selalu dilaksanakan secara seimbang. Jangan hanya menuntut hak saja. Saya kan berhak, Bu, dapat ini. Saya berhak dapat ini. Saya berhak dapat itu. Tapi sudahkah kalian melaksanakan kewajiban ini, melaksanakan kewajiban itu dengan baik? Nah, itu pertanyaannya ya. Sama seperti kalian misalkan sekarang belajar, kalian berhak mendapat pelajaran dari ibu. Kalian berhak dapat nilai dari ibu. Ya, tapi sebelum itu terjadi, ibu tanya dulu, sudahkah kalian melaksanakan kewajiban kalian, mengikuti kelas ibu dengan baik, mengerjakan tugas-tugas ibu dengan baik, gitu ya. Kalau itu sudah kalian lakukan, berarti ibu juga tidak akan apa, tidak akan kesulitan untuk memberikan hak kalian, gitu ya. Nah, itulah hak dan kewajiban. Nah, kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negara, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, ada yang bisa? Kewajiban membayar pajak. Iya, hak. Ya, itu salah satu kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak bela negara. Hak bela negara. Ya, jadi hak dan kewajiban warga negara itu bersumber dari negara. Ya, negara yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warga negaranya. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini ditentukan oleh negara. Negara yang menentukan ya. Aduh. Tolong dimatikan mikrofonnya ya biar tidak terjadi apa namanya? Storing di sana. Ya, jadi hak dan kewajiban negara itu ditentukan oleh negara. Jadi udah diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi apa namanya? Di dalam melaksanakan kewajiban itu juga harus dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Sehingga di dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara itu tentunya dalam bentuk tanggung jawab tertentu gitu ya. Misalkan tanggung jawab kalian terhadap keluarga, apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya ya untuk melaksanakan tanggung jawab kalian pada keluarga. Kemudian tanggung jawab kalian kepada masyarakat, apa yang harus kalian lakukan. Kemudian tanggung jawab kepada bangsa dan juga kepada Tuhan yang terakhir ya. Jadi kalian punya tanggung jawab yang harus kalian lakukan terhadap
Tuhan. Itu ada hak dan kewajiban juga di sana. Ya, Nak ya? Nah, selanjutnya, nah kalian sudah mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban gitu ya. Nah, selanjutnya inilah yang harus kalian kerjakan. Jadi ini tugas kalian. Ya, tugas kalian. Nah, jadi ini tugas kalian ya. Carilah contoh hak dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hak kalian di rumah apa, hak kalian di sekolah apa, kemudian hak kalian di masyarakat itu apa. Kemudian apa saja yang mempengaruhi hak kalian. Jadi di rumah itu ada siapa atau ada apa yang bisa mempengaruhi tidak berhasilnya atau tidak tercapainya hak yang harus kalian dapatkan gitu ya. Jadi itu namanya pengaruh. Enak ya? Jadi ini tugas yang harus kalian kerjakan. Ya? Bu, saya keluar bu, baterai saya sekarat. Iya. Saya sama sih. Iya. Oke? Lanjut ya. Iya. Nah, sekarang. Nah, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu ya, hak sebagai warga negara. Ya, salah satunya adalah mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Nah, dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan juga pantang menyerah. Nah, sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday. Teruslah bekerja keras dan belajar dan menemukan pengetahuan baru. Ya, jadi itu beberapa hak sebagai warga negara. Nah, sekarang kita amati gambar kamar Edo lagi ya. Nah, di kamarnya Edo tadi kalian sudah melihat ada banyak benda-benda yang memanfaatkan listrik. Salah satunya adalah ini. Ya, ini apa namanya? Apa namanya, Nak? Radio. Radio. Ada yang punya radio? Ada. Hah? Ada. Ada. Manfaatnya apa kira-kira radio itu? Radio itu digunakan untuk apa? Mendengar lagu-lagu. Iya, mendengarkan lagu-lagu, ya. Tapi juga bisa mendengarkan informasi dari radio ya. Masih ingat nggak dulu di tema 2 itu proklamasi kemerdekaan kita itu terjadi karena ada berita Jepang dikalahkan oleh sekutu itu dari radio. Pemuda-pemuda zaman dulu itu mendengar berita itu dari radio sehingga bisa mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, jadi manfaat radio itu banyak. Jadi selain mendengarkan ya, selain mendengarkan musik ya, juga bisa kita mencari informasi di sana ya. Nah, khusus nih untuk Edo di rumahnya Edo dia menggunakan radio ini untuk mendengarkan musik daerah. Jadi Edo ini suka mendengarkan musik daerah. Ya, suka mendengarkan musik daerah. Salah satu lagu favoritnya itu adalah
Nah, salah satu lagu favorit dari Edo itu adalah yang berjudul Maryam Tomong. Ya, Maryam Tomong. Lagu ini berasal dari Sumatera Utara, daerah Tapanuli. Pernah dengar lagu Maryam Tomong? Ada yang tahu lagu Maryam Tomong? Bisa dinyalakan mikrofon kalian? Tak pernah, Bu. Pernah? Enggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah ya? Pernah. Iya, belum pernah. Nanti belajar dari Edo ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini lagu Maryam Tomong. Silakan matikan dulu siapa yang main gitu tuh di situ. Ya, sudah? Nah, lagu Maryam Tomong ini adalah lagu dari Tapanuli. Tapanuli ini adalah daerah yang berada di Sumatera Utara, ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian belum tahu lagunya, Ibu akan coba untuk menyanyikan lagunya. Jadi nanti kalian belajar, nanti bisa belajar dari YouTube kok, ada di YouTube ya lagu Maryam Tomong ini. Jadi Ibu contohkan ya lagu Maryam Tomong ini. Bisa dengar suara Ibu ya? Halo? Bisa, Bu. Ya, bisa. Ibu contohkan dulu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Ibu Bu. Ibu contohkan sekali lagu Maryam Tomong ini ya. Salendang madi ginjang kain panjang madito rupangeol ni goting masongon dan kemamangolu Om Maryam Tomong dainang sinapang masin Om Maryam Tomong dainang sinapang masin. Jadi dia dua kali yang di apa namanya baris terakhir itu diulang dua kali ya. Salendang madi ginjang kain panjang madito rupangeol ni goting masongon den kemamangolu Om Maryam Tomong dainang sinapang masin Om Maryam Tomong dainang sinapang masin. Jadi seperti itu kira-kira lagunya ya. Lagu Maryam Tomong itu. Nah, ini adalah salah satu lagu favoritnya Edu. Nah, di dalam lagu Maryam Tomong ini terdapat solmisasi di sini ya. Ada tangga nada namanya. Nah, jadi ada do. Bisa kan kalian baca tangga nada ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadi ini dimulai dari do, diakhiri dengan do tinggi. Ya, kalau misalkan dari jenis lagunya, nah di kelas 5 kalau tidak salah kalian sudah belajar interval lagu mayor dan interval lagu minor. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ibu tanya. Sudah. Sudah ya? Masih masih ingat nggak? Apa ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor? Mayor itu gembira. Gembira. Iya, lagunya gembira. Ya, apalagi? Ya. Senang. Eh, apa namanya? Interval nadanya. Ya, interval nadanya bagaimana? Interval nadanya gimana? Masih ingat? Interval nada itu apa? Nah, sebelumnya Bu tanya dulu, interval nada itu apa? Interval nada itu adalah jarak antar nada. Ya, jadi interval nada itu adalah jarak antar nada dalam suatu tangga nada.
Ya, jadi interval nada itu adalah jarak antar nada dalam sebuah tangga nada. Nah, jaraknya itu kalau pada interval mayor, lagu mayor, dari do ke re itu adalah satu jaraknya. Jadi caranya mengingat itu adalah sa sangah, sa sangah. Jadi satu satu setengah, satu 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 setengah. Jadi dari do ke re itu jaraknya satu, ya. Dari re ke mi juga jaraknya satu, sedangkan dari mi ke fa itu jaraknya setengah. Kemudian fa ke sol ini jaraknya satu. Sol ke la itu jaraknya satu. La ke si juga jaraknya satu. Sedangkan si ke do tinggi itu jaraknya setengah. Nah, inilah interval nada pada lagu mayor. Ya, lagu mayor itu ciri-cirinya adalah dimulai dari C sama dengan do. Sehingga jadi kalau misalkan kita tulis C, D, E, F, G, A, B, C, maka nada-nadanya akan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, dengan interval nadanya adalah satu satu setengah, satu 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 setengah. Ya, jadi lagu Maryam Tomong ini adalah salah satu contoh lagu yang menggunakan interval nada mayor. Ya, nak ya. Nah, kemudian interval dari do ke do itu disebut dengan prim, sedangkan do ke re itu disebut dengan second, kemudian do ke mi itu disebut third, do ke fa itu disebut quart, do ke sol itu disebut queen, do ke si do ke la disebut sek, do ke si disebut septim ya. Kemudian kalau do ke do tinggi itu disebut oktav. Ya, nak ya. Jadi itu beberapa nama-nama interval. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita cukup pelajari interval lagu mayor dulu. Ya, karena kita menggunakan contoh di sini adalah lagu Maryam Tomong. Jadi nanti itu juga jadi tugas kalian belajar menggunakan belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong. Ya, tadi Ibu sudah contohkan, nanti bisa dicari di YouTube ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya Ibu nanti minta kalian menyanyikan Maryam Tomong. Bisa nggak? Kemudian untuk intervalnya dia menggunakan interval nada pada lagu mayor itu dengan C sama dengan do, ya. Itu jaraknya adalah satu satu setengah, satu 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 setengah dengan ciri-ciri lagunya bersifat gembira. Jadi kalau nyanyiin Maryam Tomong nggak boleh sedih kalian nyanyinya, ya. Jadi harus dinyanyikan dengan gembira. Ya, salendang mari ginjang kain panjang mari terupang ngeol ni goting masong ngonden kemamang ngolu. Om Maryam Tomong dainang sinapang masin. Om Maryam Tomong dainang sinapang masin. Jadi seperti itu. Jadi harus gembira, nggak boleh sedih-sedih. Ya, gimana? Bisa dipahami, nak? Halo? Bisa. Iya, bisa ya. Nah, sekarang kita, kemudian kalian ingat apa namanya? Interval nadanya diingat ya. Dipelajari mana yang berjarak satu, mana yang berjarak setengah. Dan kemudian kalau misalkan mau cari, kalau kalian taunya do ke re kan jaraknya satu ya. Kalau sekarang Ibu tanya do ke fa, berapa jarak dari do ke fa? Berapakah jarak dari do ke fa? Berapa? Dihitung dari atas, dihitung dari depan. Do ke re 1, re ke mi 1, jadi mi ke fa setengah. Semuanya dijumlahkan. Jadilah dia jarak dari do ke fa itu adalah 2. Satu setengah. Bukan, dijumlahkan, nak. Berapa? 2,5.
Iya, 2,5. Ya, jadi jaraknya 2,5. Ya, bisa? Kemudian kalau dari mi ke sol, berapa jaraknya? Berapa jarak mi ke sol? Iya, 1,5. Jadi jumlahkan setengah tambah 1. Jadi 1,5. Itu ya nak ya. Jadi itu caranya mencari jarak nada atau interval nada ya. Nah, oke kita pada tugas. Nah ini soal yang harus dikerjakan ya. Halo, matikan dulu mikrofonnya. Ya, jadi ini ya. Jadi soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 ditanya bagaimanakah interval nada pada tangga nada mayor. Nah itu sudah ibu jelaskan tadi. Interval tangga nada mayor itu seperti apa. Kemudian apa saja interval nada yang berjarak 1,5. Nah ditanya yang 1,5. Tadi ibu udah kasih contoh. Nada yang berjarak 1,5 itu dari nada apa ke nada apa. Nah, ya, kalian perhatikan catatannya lagi yang di depannya ya. Paham anak? Paham ya? Paham nak? Paham semuanya? Paham dengan soalnya? Iya. Paham dengan soalnya ya? Iya, silakan. Boleh dicatat. Nah, kita hari ini cukup belajar 2 materi saja, jadi hak dan kewajiban, dan juga belajar tangga nada. Iya. Besok akan kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin besok Ibu siapkan materinya ya. Itu tentang rangkaian listrik. Ya. Baik, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan dulu. Ada yang kurang jelas tentang tugasnya atau tentang materinya tadi? Ya? Ya? Tadi ini Dwi bukannya sawah aja, Bu. Terus di mana dia? Tadi lewat di sini di depan sini, Bu. Sama beli Agus. Oh. Oh ya ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu aja ya. Ya, Bu. Iya. Makasih ya informasinya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Iya. Terima kasih anak-anak ya sudah menyimak pembelajaran Ibu. Jadi nanti kalian kerjakan tugas kalian, ingat dikirim tugasnya ya. Setiap hari itu jangan sampai ditumpuk-tumpuk tugasnya ya. Jadinya susah Ibu memilah nanti. Ya, langsung setelah selesai dikerjakan langsung dikumpulkan ya. Terima kasih ya nak ya. Sampai jumpa.